Ya, oke. Selamat pagi, Denuk ya. Pagi, Nak. Oke, ada beberapa anak-anak yang nggak masuk ya hari ini ya. Iya, ada yang sakit juga. Nanti doakan yang sakit ya. Masing-masing belajar mendoakan teman-temannya. Iya, bagaimana dengan ulangannya tadi? Masa. Siapa yang ketemu R total beserta R kecilnya itu 12 ohm? Berarti udah dapat nilai 50 tuh. Atau R kecil, R totalnya ketemu 11. Ada yang R total ketemu 11? Oke. Ya, itu berarti sudah dapat poin 50 ya. Asal satuanmu masuk semua. Kalau satuanmu enggak masuk semua, potong 10. Terserah mau satu atau dua ya. Pokoknya asal ada salah satu satuan enggak masuk, Ibu potong nilainya 10. Ya. Kemudian, siapa yang ketemu I totalnya sama dengan 5 ampere? Ya, berarti kamu sudah ada di nilai 77. Siapa yang ketemu nilai dari I1 dan I7 sama dengan I total, yaitu 5 ampere? Iya, berarti udah di poin 85. Siapa yang ketemu VAB atau V apa terserah kalian kasih nama itu 20 volt. Tambah lagi poin 5. Lalu siapa yang ketemu I8 berarti 20 dibagi dengan 5 ya, 4 ampere. Iya, tambah lagi poinnya. Atau I9-nya 20 bagi 20 berarti ketemu 1 ampere. Ya, berarti 100 ya. Ada beberapa tadi yang udah dapat 100. Oke. Sekarang kita kembali ke kita punya channel. Kita akan membahas materi bab 3 yaitu tentang kemagnetan ya. Oke, balik lagi kita ke channelnya kita di mana? Link Smart Open Teja. Yang semangat, jangan loyo. Kelas yang paling semangat itu adalah kelas Amazon. Weh, mereka seru sekali kalau salah membuka ya. Jangan loyo-loyo. Oke. Nah, sebelum Ibu menjelaskan dengan menggunakan whiteboard, sekarang perhatikan dulu ya, perhatikan. Ibu harus kasih besar ini bagaimana? Di stop share dulu ya. Atau bagaimana? Ada jalan kah? Atau harus stop share? Oke, di stop share dulu. Oke. Ya, sekarang semuanya pegang ballpoint atau pensil terserah lah ya, pensil atau bolpen terserah. Jadi kita anggap bolpen kita itu adalah kawat lurus berarus listrik. Kawat lurus berarus listrik, pegang di tangan kiri, jangan di tangan kanan ya. Kita akan menggunakan tangan kanannya kita. Nah, tangan kanannya kita itu akan kita gunakan untuk menentukan arah induksi magnet di sekitar kawat berarus. Jadi kalau kita membuat kawat ini berarus berarti dihubungkan dengan sumber tegangan, dengan baterai. Kalau kita menempatkan magnet-magnet kecil, magnet-magnet jarum di sekitar kawat berarus ini, itu magnet-magnet jarumnya itu akan dipengaruhi oleh kawat berarus ini. Itu menandakan bahwa apa? Di sekitar kawat berarus itu timbul medan. Medannya adalah medan listrik. Medan listrik ini akan mempengaruhi magnetnya. Nah, magnet jarum itu memiliki dua kutub, yaitu kutub apa? Nah, magnet. Utara dan selatan. Nah, kutub utara magnet itu menunjuk ke arah mana? Arah siapa? Kutub bumi. Kutub bumi ada berapa? Dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kalau kalian menggunakan, siapa yang udah pernah pakai kompas? Ya, pada kompas itu kan ada magnet jarumnya di situ, ya. Nah, utara kompas itu menunjuk ke arah mana? Ke arah utara bumi atau arah selatan bumi? Ke arah utara bumi, bukan selatan. Nah, nanti tersesat ya para pilot-pilot dengan yang banyak menggunakan kompas itu kan pilot, kemudian kapal laut ya itu menggunakan kompas. Nanti tersesat mau pergi ke kutub utara karena kompasnya utaranya menunjuk ke arah selatan. Waduh, nanti kita sampai di kutub selatan ya. Ya, kacau nanti. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa arah utara dari magnet jarum itu menunjuk ke kutub utara daripada bumi? SMP loh ya, ini pelajaran SMP loh. Kenapa coba? Di kutub utara bumi ada kutub apa magnet bumi? Ada kutub magnet? Ingat, yang tarik-menarik itu yang apa? Sejenis atau berlawanan jenis? Berlawanan jenis ya, berlawanan jenis itu yang tarik-menarik. Nah, kutub utara magnet daripada jarum itu ditarik oleh kutub ditarik oleh kutub utara bumi. Berarti di kutub utara
Selatan, iya, ada kutub selatan magnet bumi. Sebaliknya, di kutub selatan bumi ada kutub apa? Utara magnet bumi. Itu kenapa ya? Kenapa arah jarum kompas yang utara, kutub utara menunjuk arah utara bumi dan yang selatan menunjuk arah selatan bumi ya. Itu karena di kutub utara selatan bumi itu ada kutub selatan magnet. Di kutub selatan bumi itu ada kutub utara magnet bumi ya. Ya. Sekarang bagaimana cara menentukan arah induksi magnet di sekitar kawat berarus ini ya? Caranya begini. Kita menggunakan tangan kanan ya, menggunakan tangan kanan, cuman Ibu tidak suka pakai ini. Ya, tembak-tembakan gini ya, enggak suka. Ibu lebih suka pakai ini karena kalau pakai ini capek gitu loh. Kalau gini kan enggak capek. Ya, enggak terlalu capek, oke? Jadi, arah ibu jari itu menunjukkan arah arus. Ya, ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian lingkupan ini ya, arah lingkupan dari keempat jari tangannya kita. Kamu lagi ngerjain apa? Ya, lo kok enggak lah, ibu lihat kamu lagi nulis surat cinta buat siapa? Hah? Berhenti menulis ya? Ya, oke. Perhatikan nanti kamu akan setengah mati karena kalau ini setengah mati, kamu materi berikutnya akan habis setengah mati ya. Oke, jadi ini 4 jari melingkupnya kemana? Ngikut ya, Kalvari ngikut ya. Ini tangan kiri, ini tangan kanan, semuanya ngikut, jangan tidak ikut. Nanti kamu akan setengah mati ya. Oke, ini menunjukkan arah induksi magnetnya di sekitar kawat. Nah, anggaplah di depan kalian itu ada kertas yang cukup lebar gitu ya. Ada kertas yang cukup lebar. Ya, jadi yang ini menunjukkan arah arus. Kalau 4 jarinya itu menembus ke depannya kita, kan ada kertas lebar kan? Ya, berarti ini masuk ke bidang kertas. Oke? Jadi kalau menjauhi kita, keempat jari kita itu menjauhi kita, maka dia itu menembus bidang kertas. Sebaliknya kalau mendekati kita, keempat jarinya ini menikam kita, ya menikam diri sendiri, mendekati kita, itu berarti ini masuk bidang kertas, yang ini keluar bidang kertas ya. Ingat ya. Jadi kalau ini berarti menembus kertas, masuk bidang kertas, kalau ini berarti keluar bidang kertas. Ingat ya. Ya. Oke, sekarang untuk arus naik. Ini ibu jarinya berarti ikut ke sini. Nah, kira-kira titik yang bisa kita gambarkan kalau di bidang ya, bidang di papan misalnya atau di kertas, itu titik-titik di kanan, kiri, depan, belakang. Yang mana yang bisa kita gambar titiknya? Titik di depan ini bisa kita gambar enggak? Kalau ada sebuah garis gitu. Jadi anggap garis yang memiliki panah ke atas. Kalau kalian menggambar ini panah ke atas, oh letakkan ini di atas kertasmu. Titik di mana yang bisa kamu gambar di dalam kertasmu? Sebelah mana? Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Kamu kan nggak bisa gambar yang di depannya sih di atas garis ini kan nggak bisa kan? Ya kita letakkan seperti ini, nggak bisa. Mau gambar di mana titiknya? Nggak bisa kelihatan digambar karena dalam bentuk bidang, kecuali kalau dimensi 3 ya. Berarti yang akan kita tahu adalah titik di sebelah kanan Kalvari. Kok sama Kalvari depanmu ini loh ya, sama-sama. Siapa lebih berat antara kamu dengan dia? Ya kamu. Enggak, kamu namanya siapa? Axel. Iya, Axel. Perhatikan sini, yo. Ya, oke, perhatikan sini. Bedanya Axel dengan Kalvari apa ini? Ya. Oke, jangan melamun Axel ya. Oke, Axel Kalvari ya, Axel Kalvari. Oke. Ya, yang bisa kita gambar ada titik di sebelah kanan dan titik di sebelah kiri. Loh, itu sana udah Sleeping Beauty. Yang tegap memperhatikan gitu loh, semangat gitu loh ya. Jangan loyo-loyo ya. Ya. Nah, berarti kalau kita ikuti nih ya, ikuti. Ini arus naik, titik di kanan. Kalau ini menembus bidang kertas, berarti masuk atau keluar tadi? Masuk. Yang di sini? Oke. Berarti kalau arus naik, kamu hafalin. Titik di kanan masuk, titik di kiri keluar. Oke. Sekarang untuk arus turun. Balik. Berarti ibu jarimu kamu balik juga. Ibu jarimu kamu balik, ditaruh di depan sini. Atau lengket dengan apa namanya, bolpenmu atau pensilmu ya. Nah, sekarang yang bisa kita gambarkan juga kiri dan kanan kan. Berarti kalau di kiri kita ngikutin ini. B-nya masuk atau keluar? Masuk. Di kanan berarti keluar. Oke ya, ulang ya. Arus naik. Di kanan masuk, di kiri keluar. Oke. Arus turun. Di kiri
masuk, di kanan keluar. Ya, sekarang arusnya ke kiri. Yang bisa kita gambar di atas dan di bawah ya. Berarti kalau arus di kiri, ke kiri, ibu jarimu ada di atas bolpen itu arahnya ke kiri. Arus ke kiri, titik di atas, masuk, di bawah, keluar. Mel ikut. Ya, ya. Ingat ya, arus ke kiri, titik di atas, masuk, titik di bawah, keluar. Ini dipegang tangan kiri, tangan kananmu yang menentukan arah induksi magnet. Posisi seperti ini ya, harus tegak begini. Tidak boleh posisinya loyo-loyo gini-gini, nggak boleh. Tegak seperti ini ya. Jadi ini masuk, ini keluar. Sekarang kembali, untuk titik arus ke kanan. Di bawah berarti masuk, di atas, keluar. Oke, ya. Bawah masuk, atas keluar. Ulang. Sekarang arus naik kanan, kiri, arus turun. Kiri, masuk, kanan, arus ke kiri, atas, bawah. Oke, arus ke kanan, bawah, atas. Oke, iya. Sudah, ya. Ya. Jangan salah ya, karena kalau kamu salah gambar nanti payah. Akan repot sekali ya, makanya ngikuti ya. Kalau ada yang tanya lagi jangan kamu kasih tahu. Kenapa? Karena berarti dia tidak memperhatikan. Ya. Ngikut, harus ikut. Enggak boleh enggak ikut. Oke, sekarang kita akan gambarkan di sini di bukumu ya. Jadi untuk arus naik. Tetapi sebelumnya kamu ingat dulu di bidang datar, matematika, kalau kalian bikin koordinat kartesius, itu ada berapa sumbu? Ada 2 sumbu. Oke, yaitu sumbu apa? X dan sumbu Y. Oke, ini sumbu X, positif, negatif? Positif, oke. Ribut sekali itu apa di atas ya? Oh, anu SD tahu. TK sedang fashion show katanya ya. Ya. Jadi ini ya. Oke. Nah, sekarang yang kamu tahu itu untuk di bidang datar yang ini berarti sumbu apa? Y positif. Kemudian yang ini sumbu apa? X positif. Oke. Nah, kalau bidang ruang itu tambah satu sumbu lagi, yaitu sumbu Z. Nah, sekarang kita lihat sudut itu. Di sudut. Itu kan kalau di sudut sana, di pintu itu ya, di Excel itu. Ya, itu yang ke kanan sumbu X positif, yang ke atas itu adalah sumbu Y positif. Kemudian yang mendekati kita itu sumbu apa? Z. Oke, berarti yang ini adalah sumbu Z ya. Jadi ini adalah sumbu Z nih. Ya, yang ini berarti sumbu Z. Nah, yang kelihatan semua ini ya berarti ini adalah sumbu Z positif. Nah, sekarang kalau lawannya berarti sumbu apa? Yang ini ke sana. Z negatif. Oke, jadi ini adalah sumbu Z negatif. Kemudian yang ke sini berarti apa? X negatif ya, X negatif. Kemudian yang ini berarti sumbu Y negatif. Nah, sekarang yang masuk dengan yang keluar itu sumbu apa? Sumbu apa? Yang masuk keluar. Kalau kita lihat yang tadi tuh, di kanan masuk, di kiri keluar. Kira-kira sumbu apa? Apakah X atau Y atau Z? Z, iya. Jadi untuk yang masuk ke bidang kertas ya, yang masuk ke bidang kertas itu berarti ke sumbu Z negatif. Jadi ini masuk bidang kertas. Yang ini berarti adalah ke luar ya. Nah, sekarang untuk titik ada di sebelah kanan arus yang naik. Ini I-nya ya, ini I. Berarti B di titik P ini arahnya masuk atau keluar? Yuk, pakai tanganmu tadi. Di sebelah kanan arus naik, di sebelah kanan masuk atau keluar? Masuk. Berarti ini adalah B di titik P ya. B di titik P. Kemudian ada titik Q nih di sini. Ya, yang satunya pasti akan keluar ya. Berarti ini adalah B di titik Q. Nah, sekarang kalau misalnya arusnya adalah turun, ini adalah I-nya nih. Ini I. Kemudian di sini ada titik P. Lalu di sini ada titik Q. Yang mana yang masuk, yang mana yang keluar? Q masuk, P keluar. Oke, Q masuk, P
P keluar ya. Ingat ya, keluar itu Z ya, sumbu Z positif ya. Ini berarti B di titik P, yang ini adalah B di titik Q. Kemudian untuk arusnya itu ke kanan. Kita gambarkan dua buah titik, yaitu titik di atas dengan titik yang di bawah. Di sini adalah P, ini adalah Q. Q masuk, P keluar. Oke, Q masuk, P keluar. Jadi ini adalah B di titik P, ini adalah B di titik Q ya. Nah, sekarang kalau arah arusnya itu adalah ke kiri. Kita gambarkan dua buah titik, yaitu titik di atas dengan titik di bawah. Sebutlah ini adalah titik P, lalu ini adalah titik Q. P masuk, Q keluar. Oke, berarti udah sip lah kalau gitu ya. Jadi ini adalah B di titik P, B di titik Q. Oke, nah sekarang. Kalau misalnya ada dua nih. Ada dua arusnya naik semua. Oke, yang ini adalah I2, yang itu adalah I1 ya. Jadi ini adalah I2, lalu yang ini adalah I1. Ada berapa titik yang bisa kita gambar? 4. 1, 2, 3. Oke. Anggaplah ini titik P, ini titik Q, ini adalah titik R. Oke. Di P terhadap I1 masuk atau keluar? Keluar. Oke, berarti ini adalah B1 di P. Di Q masuk atau keluar? Masuk. Yang ini adalah B di titik Q, B1 ya, B1. Tulis ini adalah B1. Kemudian di titik R masuk atau keluar? Masuk. Oke, berarti ini adalah B1. Oke. Nah, sekarang untuk B2-nya nih. B2 untuk di titik R. I2-nya naik. Masuk atau keluar? Masuk, ya. Ya, jadi ini adalah B2. Kemudian untuk di titik Q, keluar. Ini adalah B2. Lalu di titik P, masuk atau keluar terhadap I2? Keluar. Maka di sini adalah B2. Nah, di P ada berapa B? 2. Arahnya sama. Kalau arahnya sama, dijumlah atau dikurang? Jumlah. Nah, karena kesumbunya Z positif, berarti semuanya positif ya. Nah, ini berarti B1 ditambah B2. Kemudian berikutnya di titik Q. Ada berapa B? 2. Yaitu yang masuk B1, yang keluar B2. Yang positif yang mana? B2. Ini berarti negatif. Maka kalau positif negatif berarti merupakan apa? Selisih atau jumlah? Selisih. Yang positif ditulis duluan ya. Jadi ini B2 dikurangi dengan B1. Kemudian untuk yang di titik R. B di R. Searah atau berlawanan arah? Searah, berarti dijumlah. Tetapi ini ke arah sumbu apa? Z negatif, berarti minus. B1 ditambah dengan B2. Bisa ya? Ya, oke. Sekarang ada kemungkinan lain lagi enggak? Ada. Yang satunya naik, satunya berarti apa? Turun. Oke ya. Ini adalah gambar yang pertama. Titiknya tetap di sini ada P, ada Q, di sini ada R. Nanti kamu gambar ya. Lalu kemungkinan kedua berarti apa? Turun dengan turun. Oke. Titiknya di sini juga ada P, ada Q, ada R. Kemungkinan ketiga turun dengan naik ya. Yang satunya naik. Oke ya. Gambarkan B-nya pada masing-masing titik itu, ya ini titik adalah P, titik Q, kemudian di sini adalah titik R ya. Digambarkan nanti baru ditulis seperti yang contoh soal yang pertama ya. Ini ada 3 poin. Tapi sebentar nanti.
Sekarang bagaimana kalau ada 1, kemudian 2, lalu 3. Ini searah semua nih. Ada berapa titik bisa kita gambar? 4. P, Q, R, S. Oke ya. Nah, sekarang sebutlah ini adalah I1, I2, I3. Sekarang B1 di P. B1 di P keluar. Oke. B1 di Q. Masuk. Di R. Di S. Masuk. Oke. Kemudian B2 di P. Keluar. Oke. Lalu B2 di Q. Keluar. B2 di R. Masuk. B2 di S. Masuk. Oke. Sekarang kita lihat untuk B3 di P. Keluar. Oke. Di Q. Keluar. Di R. Keluar. Di S. Masuk. Ya, kita tulis dulu. Ini adalah B3, 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 B3. Kemudian berikutnya hijau tadi B apa? B1, 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 B1. Makanya harus pakai warna beda. Yang pink apa? B berapa? B2. Ini B2. Ini B2. B2. Oke. Kalau gitu B di titik P? B1 tambah B2 tambah B3. B di titik Q? B3 tambah B2 dikurang B1. B di titik R? B3 kurang B1 kurang B2. Di titik S? Min B1 min B2 min B3. Ya, bisa ya? Oke, good lah ya. Nah, sekarang itu kan tadi baru menentukan kemana arahnya kan. Nah, sekarang kita akan menentukan besarnya. Ya, nah jadi ini ada arus ini ya, ini ada arus. Lalu ada titik P di sini, kemudian ada titik R di sini ya. Nah, sekarang untuk B di titik P arahnya masuk atau keluar? Masuk, ini berarti B-nya. Lalu di R masuk atau keluar? Keluar. Oke. Ya, yang di sini berarti ini adalah B, kemudian ini juga B. Nah, jarak antara titik P dengan kawat berarus, ini kita tidak pakai lagi R, tetapi kita menggunakan huruf A. Ya, jarak antara titik R terhadap kawat berarus I, ini juga kita tidak pakai R, tetapi kita menggunakan A. Jadi ini AR di sini dengan AP. AR sama AP, sama atau beda jaraknya? Beda. Kalau begitu kira-kira menurut kalian, apakah induksi magnet di titik P dengan di titik R itu sama? Berbeda. Nah, dari percobaan yang kalian lakukan itu pada saat kalian menggosok-gosok sesuatu, ya, kira-kira nih ya, kalau partikel atau kertas-kertasnya makin jauh daripada benda yang bermuatan, itu kira-kira lebih gampang ditarik atau lebih susah? Lebih susah. Tetapi pada saat jaraknya makin dekat, makin gampang ditarik, berarti makin besar kekuatannya ya. Jadi di sekitar kawat ini juga sama, kekuatan medan magnetnya, induksi magnetnya, kalau jaraknya makin dekat dengan kawat berarus berarti dia akan makin besar dibandingkan kalau jaraknya makin lama makin besar. Oke, jadi kalau makin kecil itu menjadi makin besar, kalau makin jauh berarti makin kecil. Kira-kira. Nah, dari percobaan ini, magnet kan sama ya. Kalau kita menggunakan magnet ya, lalu kita dekatkan kepada partikel-partikel paku-paku kecil di meja gitu ya. Kalau agak jauh itu kan sedikit yang ditarik. Tetapi kalau lebih dekat itu akan lebih banyak yang ditarik kan. Nah, jadi kalau begitu, kalau jaraknya makin kecil, magnetnya makin besar. Jaraknya makin besar, magnetnya makin kecil. Kalau begitu induksi magnet ini berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan jarak?
Berbanding terbalik. Oke ya. Nah, rumus induksi magnet oleh Biot-Savart ini dirumuskan sebagai B itu sama dengan mu 0. Kalau arusnya makin besar, berarti kekuatan magnetnya itu akan makin besar. Ya, kalian pernah mencoba membuat magnet sementara waktu SMP? Pernah nggak? Belum pernah. Udah pernah? Ada yang pernah? Yang paku dililiti dengan kawat email, kemudian dihubungkan dengan baterai. Kalau baterainya cuma satu dengan baterainya 2 atau 3. Mana yang lebih banyak tertarik itu paku-paku kecilnya? Dengan lebih banyak baterai. Kalau lebih banyak baterai, kawatnya tetap, berarti arusnya makin besar atau makin kecil? Makin besar. Kalau begitu B, induksi magnetnya itu bergantung pada arus, berbanding lurus ya. Nah, di Biot-Savart ini dirumuskan, itu mu 0 dikalikan dengan I, itu dibagi dengan 2 pi dikalikan dengan A. Ya, mu 0 I dikali I dibagi 2 pi A. A ini adalah jarak titik terhadap kawat berarus. I itu adalah besar arus yang mengalir pada kawat itu. Ini rumus untuk di luar induksi magnet di sekitar kawat berarus lurus ya. Nah, besar daripada mu 0 itu ditetapkan sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7, satuannya dalam Wb itu Weber, ini per ampere meter. Nah, kita akan cari ini satuan daripada B kira-kira apa? Berarti satuannya mu apa? Weber per ampere meter kan? I itu satuannya apa? Ampere, oke. Lalu 2pi ada satuan enggak? Enggak. A, jarak itu satuannya apa? Meter. Dan sekarang apa yang bisa dicoret nih? Ampere boleh hilang. Nah, sekarang berarti sisa Weber per meter dibagi meter. Jadi apa? Weber per meter pangkat 2. Selanjutnya, Weber per meter pangkat 2 itu disebut dengan Tesla. Diberi lambang T besar. Ya, Tesla. Oke? Ya, nah berikutnya nih ya. Untuk di kawat, Ibu akan jelaskan sampai di toroida ya, supaya langsung B-nya ini selesai. Nah, berikutnya untuk di kawat melingkar. Ya, di kawat melingkar. Masih ada 5 menit kan? Masih bisa, tenang aja ya. Di kawat melingkar berarus ini ya. Oh, sorry. Kawat melingkar berarus. Ya, seperti ini. Jadi, misalnya nih. Nah, berarti yang ini kemana? Keluar kan? Ke sini kan? Ya. Jadi, arusnya nih ke sini. Nah, ini melingkari. Titik di sini adalah titik P nih. Induksi magnetnya kira-kira masuk atau keluar itu? Titik P ada di mana? Di atas atau di mana? Di atas. Berarti masuk di pusat. Ya. Ini adalah B di titik P ya. B di titik P. Jadi ini B di titik P. Nah, jari-jarinya ya, kita tidak pakai R lagi ya, jari-jarinya. Tetapi kita menggunakan A ini ya. Jadi ini tetap kita pakai A. Jarak titik P terhadap keliling lingkarannya ini adalah A. Ya. Nah, rumus daripada B di P untuk kawat melingkar, kamu hilangkan itu pi-nya. Ya, jadi ini adalah mu 0 I dibagi dengan 2A. Enggak ada pi. Ya. Kalau tadi yang kawat lurus mu 0 I dibagi dengan 2 pi A. Kalau kawatnya ini lebih dari 1 lilitan, nanti kamu tinggal tambahkan lagi N di belakangnya ya. Nah, sekarang apakah selalu kawat itu berbentuk lingkaran full 360 derajat? Bisa enggak? Tidak sampai 360? Bisa, kenapa tidak gitu ya. Nah, sekarang misalnya kawat berarusnya itu tidak sampai 60 derajat. Gimana caranya bikinnya? Ada yang tahu? Ya gampang lah. Itu kan enaknya kalau apa? Kalau kita menggunakan media elektronik gitu ya, elektrik seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini arah arusnya misalnya aja ke sini nih ya. Berarti yang ini akan ke sini. Oke. Titiknya, titik P-nya ada di sini nih.
Ya. Nah, sudut yang diperhitungkan, ya ini titik P-nya ada di sini. Masuk atau keluar? B-nya? Masuk ya, masuk. Ya, B-nya masuk. B di P. Ya. Nah, sudut yang kita perhitungkan itu adalah sudut yang ini. Ya, ini adalah alfanya. Bukan yang di sini. Ya, bukan yang kecil, tapi sudut ini. Nah, untuk B di titik P di sini, ya, itu rumusnya tetap gini, mu0i dibagi 2A-nya. Tetapi karena tidak full satu lingkaran, maka kalau satu lingkaran berapa derajat? 360. Kalau sudutnya ada alfa, ini sudut pusatnya, berarti ini alfa per 360 derajat. Tergantung nanti berapa derajat. Kalau misalnya di sini adalah 20 derajat, jangan 20, 40. Berarti alfanya berapa? 320 derajat. Seperti itu. Nah, ini untuk yang kawat melingkar. Berikutnya itu adalah di solenoida. Solenoid itu adalah kawat yang dibentuk kumparan. Ya, seperti ini. Ini arusnya masuk, ini arusnya keluar. Nah, panjang daripada solenoida itu kita sebut dengan L. Lalu ini ada titiknya, ini ada titik pusat, kemudian di sini adalah titik ujung. Nah, untuk B di titik pusat, solenoid, itu sama dengan mu0i N. N itu banyak lilitan, dibagi dengan L. Kemudian B di ujung, itu sama dengan setengah daripada B di pusat. Berarti sama dengan apa? mu0i N dibagi 2L. Oke, good. Yang berikutnya itu namanya adalah toroida. Toroida adalah kumparan yang berbentuk lingkaran. Jadi Ibu akan bantu dulu dengan menggunakan lingkaran seperti ini supaya gampang gambarnya itu ya. Nah, toroidanya Ibu pakai warna ini aja deh. Supaya lebih bagus gambarnya. Ya, seperti ini. Ini arusnya masuk, ini arusnya keluar ya. Aku akan hapus ini. Oke. Nah, jari-jari dalam itu yang ini. Ini R dalam. Lalu yang ini adalah R luar. Jadi sebutlah R luarnya adalah R1, R dalamnya adalah R2. Jadi A-nya itu sama saja dengan jari-jari relatif R1 ditambah dengan R2 kita bagi dengan 2. Ini P-nya, titik P. Nah, B di titik pusat daripada toroida rumusnya adalah mu0i N dibagi dengan 2pi-A. Ya, seperti itu. Oke? Ya, selesai sampai di toroida, nanti pertemuan berikutnya berarti kita akan masuk ke gaya Lorentz. N itu banyaknya lilitan. Ya, N banyaknya lilitan. Ya, N banyaknya lilitan. Ya, oke ya. Coba minta tolong dulu buku cetak.